Baik, pada pertemuan kali ini kita coba membahas tentang penentuan luas yang kita pelajari dalam ilmu Tanah 1 di jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Padang. Secara definisi, luas merupakan suatu besaran dua dimensi pada suatu permukaan yang dibatasi dengan jelas baik dalam bentuk kurva atau garis tertutup. Kemudian penentuan luas di sini adalah luas pada bidang datar, baik itu berada pada bidang horizontal maupun berada pada bidang vertikal atau sering disebut dengan penampang, di mana luas ini tidak memperhitungkan ketinggian dari masing-masing batas tersebut. Sebagai contoh, ada sebuah bentuk permukaan di permukaan bumi 1, 2, 3, 4, kemudian dengan ketinggiannya masing-masing ada H1, H2, H3, dan H4. Sedangkan yang di sini yang luas yang kita masukkan adalah luas yang berada pada bidang datar, bukan luas pada bidang miring. Kemudian untuk menentukan luas, terdapat berbagai metode penentuan luasnya, baik dapat dilakukan secara numeris menggunakan angka, dengan menggunakan data ukuran, bisa juga dengan menggunakan metode koordinat. Kemudian luas juga dapat ditentukan dengan metode secara grafis atau secara gambar, di mana terdapat 3 metode yang biasa kita lakukan. Yang pertama itu dengan membagi bidang gambar dari bidang-bidang yang tidak sederhana menjadi bidang sederhana. Kemudian cara kedua juga dapat kita lakukan dengan melakukan transformasi atau merubah bidang gambar jadi bidang segi N menjadi sebuah bidang segitiga. Yang ketiga juga bisa menggunakan metode Malgrid. Sedangkan metode ketiga yang bisa kita gunakan juga ada secara metode grafis mekanis, yaitu menggunakan sebuah alat namanya planimeter terhadap sebuah bidang yang terdapat pada sebuah bidang gambar pada skala tertentu. Baiklah, mungkin nanti kita jelaskan secara umum dari masing-masing metode yang kita lakukan. Yang pertama sekali adalah penentuan luas secara numeris dengan menggunakan angka ukur. Di sini prinsipnya adalah penentuan luas kita tentukan pada bidang-bidang sederhana dengan menggunakan rumus-rumus planimetris yang sudah ada, seperti sebuah bidang segitiga, segi 4, atau bidang trapesium, atau bidang-bidang lainnya. Sebagai contoh, sebuah bidang segitiga siku-siku, untuk menentukan luasnya kita menggunakan data ukuran panjang dan lebarnya. Kemudian juga ada segitiga sembarang. Dengan melakukan pengukuran jarak ketiga sisinya, maka kita sudah bisa menentukan berapa luas dari segitiga sembarang tersebut dengan rumus seperti yang ada tertera di depan. Kemudian juga persegi 4, bidang persegi 4 cukup dengan menentukan berapa panjang dan lebarnya, kita juga sudah dapat menentukan berapa luas bidang persegi 4 tersebut. Demikian juga dengan jajaran genjang maupun busur lingkaran. Jadi pada intinya penentuan luas secara numeris dengan menggunakan angka ukur ini adalah menerapkan rumus-rumus planimetris terhadap bidang-bidang sederhana. Kemudian yang kedua, sebuah luas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode koordinat. Artinya, luas didasarkan kepada data-data koordinat dari titik-titik yang membatasi bidang tersebut, di mana titik tersebut diproyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y, sehingga selanjutnya selisih antara bidang trapesium yang terbentuk dari hasil proyeksi bidang tersebut terhadap sumbu dan X nanti dapat kita lakukan dan kita gunakan untuk menentukan luas bidang tersebut secara metode koordinat. Secara aplikatif, metode koordinat ini sudah banyak diterapkan di berbagai software seperti AutoCAD, di mana AutoCAD tersebut dia berbasis koordinat, sehingga luas yang digunakan, yang dihasilkan juga dengan menggunakan metode koordinat tersebut.
Yang kedua adalah penentuan luas secara grafis. Artinya luas yang akan kita tentukan kita tampilkan dalam bentuk gambar pada suatu bidang kertas. Kemudian ada batas-batas bidang tersebut berupa garis dalam suatu skala tertentu. Nah, ini kita tentukan dalam penentuan luas secara grafis. Ada gambar, ada bidang, dan ada skalanya. Cara metode pertama adalah dengan membagi bidang tersebut atau membagi gambar tersebut. Jika terdapat suatu bidang yang tidak sederhana, seperti contoh depan, ada bidang yang dibatasi oleh titik A, B, C, D, E, F, dan kembali lagi ke titik A. Ini merupakan bidang tidak sederhana. Maka dengan secara grafis kita dapat melakukan penentuan bidang tersebut dengan membagi bidang yang tidak sederhana tadi menjadi beberapa bidang-bidang sederhana. Contoh, bidang A, B, C, D, E, F tadi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 bidang sederhana. Bidang 1 merupakan bidang segitiga, bidang 2 juga segitiga dengan sisi AB, BE, dan EA. Demikian juga bidang ketiga dan bidang keempat. Sehingga luas bidang A, B, C, D, E, F, A itu merupakan luas bidang 1 tambah luas bidang 2 tambah luas bidang 3 dan luas bidang 4, di mana luas bidang 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan bidang-bidang sederhana yang bisa kita tentukan luasnya dengan rumus-rumus sederhana juga, baik itu menggunakan data jarak ataupun data sudutnya. Itu dengan membagi bidang. Yang kedua, metode secara grafis dapat kita juga lakukan penentuan luas dengan merubah bentuk gambar. Bidang segi N itu dapat kita rubah menjadi sebuah bidang sederhana berupa sebuah bidang segitiga. Sebagai contoh, ini ada bidang segi 5, titik A, B, C, D, E merupakan sebuah bidang segi 5. Nanti kita lakukan proses transformasi merubah bidang segi 5 menjadi sebuah bidang segitiga. Ya, yang dilakukan secara bertahap dari bidang segi 5 menjadi bidang segi 4. Segi 4 nanti dirubah menjadi sebuah bidang segitiga dengan tetap mempertahankan luasnya. Nanti secara teknis nanti kita coba jabarkan keterangan pada penyampaian berikutnya. Yang ketiga, penentuan luas juga dapat dilakukan dengan menggunakan metode Malgrid, di mana penentuan luas ini dapat dilakukan dengan bantuan kertas transparansi yang terdiri dari jara-jara grid. Kemudian luas dapat kita tentukan berdasarkan jumlah grid yang masuk ke dalam bidang tersebut. Ini mungkin sejak awal sudah kita pelajari di sekolah dasar bagaimana menentukan luas dengan metode Malgrid, walaupun dengan tingkat ketelitian yang sangat rendah sekali. Kemudian yang ketiga juga ada penentuan luas secara grafis mekanis. Ini dapat kita lakukan pada penentuan luas bidang-bidang yang tidak sederhana yang bentuk luasan pada bidang melengkung atau sebuah lengkungan. Pada dasarnya penentuan luas dengan planimeter ini itu didasarkan pada perputaran roda tromol yang tepat pada alat planimeter yang ada di bawahnya, yang akan memutar nanti skala satuan yang ada pada alat tersebut, yang nanti akan dikonversi menjadi luas pada skala peta yang diharapkan. Ini yang disebut dengan metode secara grafis mekanis menggunakan alat planimeter. Nah, itulah metode-metode penentuan luas yang dapat kita lakukan pada pertemuan kali ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.